Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah kecerdasan buatan akan mempresentasikan mengenai metode reinforcement learning, yang mana kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari saya sendiri, Dea Pratiwi, Sartika Dewi, Muhammad Ali Abu Bakar, Mariana Dewi, Fauzi Ramadhani, Sega Septia Ages Tatama, Muhammad Imam Sufiazi, dan Sanitia Aditama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah sub-area mesin learning yang menitik beratkan kepada cara sebuah agent mengambil aksi di lingkungannya. Di sini, agent melakukan maksimalisasi pemikiran tentang reward untuk jangka panjang. Reinforcement learning diinspirasi dari fenomena biologi dan mengelola pengetahuan melalui eksplorasi aktif terhadap lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Abu Bakar. Adapun beberapa kekurangan reinforcement learning adalah 1. Memerlukan waktu untuk mencapai konvergen. 2. Membutuhkan memori dan komputasi yang medium pada setiap node-nya. 3. Melakukan mekanisme pemeliharaan beberapa kemungkinan aksi-aksi yang berbeda beserta nilainya. Di samping kekurangannya, reinforcement learning juga memiliki kelebihan, yaitu 1. Mudah diimplementasikan. 2. Fleksibel terhadap perubahan topologi. 3. Mencapai aksi optimum. Ada beberapa hal yang sering muncul pada persoalan reinforcement learning. Aksi yang berbeda akan memberikan reward yang berbeda. Andaikan kita berada pada sebuah dongeon, apabila kita berbelok ke kanan, mungkin kita akan jatuh ke jurang. Apabila kita belok ke kiri, mungkin kita akan menuju ke pintu keluar. Reward tertunda atau tidak dapat saat itu juga. Saat kita berbelok ke kiri, pada contoh di atas, mungkin kita tidak akan langsung sampai di pintu keluar. Namun dengan mengambil aksi tersebut, maka kita akan menuju lebih dekat ke pintu keluar. Dan pada akhirnya dapat keluar dari dongeon tersebut. Reward dari suatu aksi bergantung kepada state pada lingkungan. Artinya, aksi yang kita ambil pada suatu state di lingkungan akan memberikan reward yang berbeda apabila kita melakukan aksi yang sama di state yang berbeda. Selanjutnya, penerapan model reinforcement learning pada pemilihan pemasok bahan baku produksi. Metode reinforcement learning dapat dijabarkan dalam bentuk persamaan berikut. V sama dengan ARG max himpunan dari R kali S, A tambah gamma V kali S, A untuk setiap A. Berdasarkan pada persamaan tren dan Cohen yang membangun sebuah algoritma perhitungan untuk reputasi pemasok pada proses pembelian dan penjualan dalam platform electronic marketplace. Secara matematis, perhitungan dapat dijabarkan lebih lanjut seperti berikut. Misalkan, manajer pembelian buyer B mengumumkan keinginannya akan barang tertentu G. Anggap G adalah himpunan barang, P adalah himpunan harga, dan S adalah himpunan semua pemasok yang ada di pasar. G, P, dan S adalah himpunan terbatas. Anggap SB adalah himpunan pemasok yang memiliki reputasi bagus bagi buyer B, yang artinya SB berisi pemasok yang telah melayani B dengan baik di masa lalu sehingga dipercaya oleh B. Oleh sebab itu, SB, S, dan awalnya SB merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, rancangan proses. Secara menyeluruh, aplikasi ini memiliki sebuah entitas luar, yaitu manajer pembelian. Data yang mengalir ke dalam sistem berupa data barang, data pemasok, data transaksi dan harga penawaran, kualitas barang, serta parameter untuk proses perhitungan. Setelah melalui proses-proses, dari dalam sistem akan dihasilkan keluaran berupa informasi pemasok yang direkomendasikan dengan nilai reputasi dan nilai harapan pemasok. Turunan DAT level 1 dari aplikasi diperlihatkan pada gambar 1.
Pada gambar terlihat adanya proses data barang untuk pengolahan data referensi barang, proses data pemasok untuk pengolahan data referensi pemasok, proses pemilihan pemasok, proses pembelajaran update nilai harapan dan reputasi pemasok atau reinforced learning, dan proses histori penawaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sega Setia Agestatama. Pada slide kali ini, proses yang paling utama dari aplikasi ini adalah proses pemilihan pemasok yang dirinci menjadi 4 proses. Proses yang pertama itu proses ekstrak tabel atau umpan balik data pemasok. Yang kedua, proses input penawaran. Yang ketiga, proses DSS penentuan pemasok. Dan yang keempat, proses penyimpanan. Pada gambar 1, diagram alir data level 1 proses pemilihan pemasok bahan baku produksi, di mana di dalam manajer pembelian itu terdapat proses data barang, kemudian proses data supplier, proses pemilihan supplier, proses update reputasi dan nilai harapan supplier, dan proses histori penawaran. Nah, di dalam proses histori penawaran terdapat tabel histori penawaran dan tabel DSS transaksi. Pada gambar 2, diagram alir data level 2 proses pemilihan pemasok, di mana pada manajer pembelian itu ada proses ekstrak tabel, kemudian ada tabel kombinasi. Setelah proses ekstrak tabel itu ada proses input penawaran, kemudian ada proses DSS, penentuan supplier, kemudian proses penyimpanan. Nah, di mana di proses input penawaran ini ada tabel nilai harapan juga, tabel kombinasi. Kemudian dari proses input penawaran itu ada tabel penawaran yang akan diproses DSS penentuan suppliernya. Kemudian proses penyimpanan. Nah, di proses penyimpanan itu ada tabel barang, tabel histori penawaran, dan tabel DSS transaksi. Kemudian lanjut gambar 3, diagram alir data level 2 proses reputasi dan nilai harapan. Nah, di manajer pembelian di gambar ini ada proses ekstrak tabel, itu ada tabel kriterianya juga. Nah, setelah ada proses ekstrak tabel itu ada proses input parameter. Setelahnya ada proses perhitungan. Setelah proses perhitungan, proses penyimpanan, dan kembali lagi ke manajer pembelian. Di proses input parameter juga ada tabel kriteria. Begitu proses perhitungan, itu ada tabel barang, tabel supplier, tabel DSS transaksi, dan tabel nilai harapan. Nah, mungkin di sini bisa dilihat pada 2 gambar ini alurnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya akan ada slide selanjutnya yang masuk ke dalam tahapan aplikasi, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Imam Sufyazi. Rancangan antarmuka pengguna. Sistem akan membandingkan dengan data penawaran sebelumnya yang telah disimpan pada basis data. Manajer diminta untuk memasukkan data kuantitas barang yang akan dibeli, daftar pemasok, dan harga yang ditawarkan, serta batasan nilai reputasi pemasok. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kredibilitas pemasok. Hasil dari proses ini berupa pemasok terpilih, yakni yang reputasinya di atas batas reputasi yang ditentukan manajer dengan nilai harapan paling tinggi, akan ditampilkan pada panel pemasok yang dipilih. Berikut tampilan antarmuka pengguna. Pada gambar 4 yaitu rancangan form pemilihan pemasok. Pada gambar 5 yaitu rancangan form kombinasi. Pada gambar 6 yaitu antarmuka nilai harapan dan reputasi pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sartika Dewi. Secara menyeluruh, perangkat lunak aplikasi pemilihan pemasok bahan baku produksi yang terdiri dari subsistem manajemen model untuk pengelolaan model keputusan, subsistem manajemen basis data untuk mengelola data eksternal dan internal, dan subsistem manajemen antarmuka untuk menyediakan fasilitas interaksi kepada manajer pengguna sistem yang meliputi pemilihan pemasok, pengaturan kriteria, referensi, dan model learning. Beberapa tampilan screenshot dari hasil program saat dieksekusi masing-masing yaitu menu utama aplikasi pada gambar 8.a, pengolahan referensi untuk data bahan baku pada gambar 8.b, data pemasok pada gambar 8.c, kemudian data penawaran pemasok dan nilai reputasi saat ini pada gambar 8.d. Histori pengaturan kriteria keputusan pada gambar 8.e, hasil eksekusi DSS pemilihan pemasok pada gambar 8.f, serta hasil proses perhitungan setiap saat nilai reputasi dan harapan setiap pemasok yang dihitung berdasarkan model reinforced learning pada gambar 8.g. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Baik, selanjutnya lanjut pada gambar 8b, ada daftar bahan baku. Kita lihat pada tabel barang, di situ ada nomor ID barang dari B001 sampai dengan B004. Dengan nama barang ada
gula, telur, tepung terigu, mentega. Jadi di situ yang tersedia ada gula dengan 25 stok dengan harga 5.900. Selanjutnya lanjut ke gambar 8C. Di sini ada daftar pemasok bahan baku. Jadi di sini ada supplier yang memasok bahan baku yang di atas tadi. Ada Angin Timur, Sadar, Bintang Baru, Megasari, Bukit Mas, dan Utama. Nah, di situ ada reputasi. Kita lanjutkan ke gambar 8D. Jadi setelah barang diterima, maka akan dilakukan proses pembelajaran reputasi dan nilai harapan pemasok yang baru dengan memilih nomor transaksi yang akan menampilkan data transaksi pemasok, kualitas barang, dan nilai parameternya. Jika barang yang diterima memiliki kualitas yang bagus, dalam kasus ini misalkan bernilai 6.000 nih, maka reputasi pemasok meningkat jadi 0,3 dan nilai harapan pemasok di situ ada Sadar untuk menjual gula dengan harga 5.900 juga meningkat menjadi 6.040. Seandainya kualitas barang tersebut sama dengan harga barang yakni 5.900, maka akan diperoleh reputasi yang lebih tinggi yaitu 0,3 dan nilai harapan yang sama dengan harga barang yakni 5.900. Namun jika kualitas barang rendah misalkan bernilai 5.800, maka akan diperoleh nilai harapan yang lebih rendah dari harga barang yakni 5.760 dan reputasinya menurun menjadi minus 0,45. Nah, di sini kita bisa lihat gambar 8E ada histori dari kriteria keputusannya. Nah, itu ada L-rate. L-rate itu reputasi dari pemasok barang tadi. Selanjutnya situ ada non-convex, artinya Kap pernah mengalami penurunan reputasi 4 minus 0,4, ada minus 0,45. Nah, jadi kita bisa lihat situ ada convex-nya juga beberapa 0,25 itu ada batas antara dari seberapa banyak dia mengalami kenaikan atau penurunan reputasi itu. Pada gambar 8F itu adalah hasil eksekusi DSS berdasarkan nilai reputasi pemasok. Nah, di situ misalkan kita lihat ada nama suppliernya yaitu Bukit Mas, memiliki reputasi 0,3 dengan harapan yang diharapkan menjual barang itu harga 5.900 dan harga penawarannya 5.900. Jadi harga harapan dan harga penawarannya itu sesuai keinginan pasar sehingga reputasi yang didapatkan oleh supplier itu menjadi 0,3. Nah, selanjutnya di sini ada gambar 8G. Kita lihat situ ada hasil proses perhitungan reputasi dan nilai harapan. Nah, jadi situ bisa kita lihat misalkan gula dengan nama suppliernya Sadar, reputasinya mengalami penurunan 0,45 karena mungkin barang yang dijual harganya kualitasnya 5.800 kan, tetapi karena harga harapannya lebih rendah dari barang yakni misalkan 5.700 sehingga menyebabkan menurunnya reputasi menjadi 0,45. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai metode reinforcement learning. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.